di bagian front panel. Oke, pertama saya akan membuat persegi panjang dengan panjang kali lebarnya adalah nilai variabel A dan juga B. A dan juga B. Tahapan selanjutnya adalah kita ke bagian sheet metal. Kemudian kita akan menggunakan base plate ataupun tab di sini. Kita klik saja. Oke, dan untuk sheet metal parameternya di sini jika kita baca di soal itu adalah sudah benar ya, thickness-nya itu adalah 1,20 mm. Langsung saja kita centang di sini. Oke, tahapan selanjutnya adalah kita akan membuat bagian seperti ini ya teman-teman, kaki-kakinya. Nah, caranya adalah kita kembali ke SolidWorks, kita ke bagian sheet metal, kemudian kita akan menggunakan fitur bernama Edge Plane di sini. Oke, kemudian kita pilih sisi yang dalam sini. Oke, untuk panjangnya nanti kita atur, dan juga untuk sisi satunya lagi. Oke, nah di sini untuk plank line-nya adalah di sini kita menggunakan variabel. Nah, kita lihat dulu. Di sini kita menggunakan variabel C ya teman-teman di sini. C. Oke, kemudian langsung saja kita centang. C. Oke, kemudian langsung saja kita centang. Oke, dan kurang lebih hasilnya untuk sementara adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita akan membuat kaki-kaki yang di sini ya teman-teman. Ini ada 1, 2, 3, begitu juga untuk di sisi yang sananya, berarti total ada 6. Caranya kita menggunakan tools bernama Experience lagi. Oke, kemudian kita tinggal pilih saja sisi-sisinya ya. Sisi ini untuk panjangnya nanti saja kita sesuaikan. Sisi ini juga. Ke atas berarti. Oke, kemudian sisi sini, kemudian sisi satunya lagi ya teman-teman. Jumlahnya berarti ada 6. Oke, kurang lebih akan seperti ini tampilan untuk previewnya, dan nilai ketebalan atau thickness-nya itu adalah menggunakan variabel D di sini ya teman-teman. Oke, di sini berarti kita ubah nilainya adalah sama dengan D.
Kita ubah, yang lainnya adalah sama dengan D. Oke, dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Ya, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Tahapan selanjutnya di sini saya akan membuat lubang pada masing-masing kaki-kaki yang ada ya, di sini yang ada. Oke, caranya di sini kita coretkan saja, kita lakukan sketsa yang ada. Oke, caranya di sini kita coretkan saja, kita lakukan sketsa di sini. Oke, saya akan membuat 3 buah lingkaran di sini. Nanti kita langsung extrude cut-nya through all both ya teman-teman. Jadi langsung memanjang ke seluruh sisi. Oke, di sini saya langsung buat saja lingkaran dulu. Kemudian saya akan membuat garis bantu. Dari titik ujung sini memanjang secara horizontal. Oke, jangan lupa kita jadikan dia sebagai konstruktor geometri. Oke, kemudian mari kita atur dimensinya ya teman-teman. Nah, dimensinya di sini adalah diameternya adalah 4, dari titik tengah ke titik ujung paling kiri adalah 9. Oke, langsung saja. Diameternya tadi adalah 4. Kemudian dari titik pusat ke titik paling ujung sini adalah dia memiliki jarak 9. Oke, tahap selanjutnya saya akan membuat lingkaran untuk yang bagian atas di sini. Adalah dia. Kemudian dari titik pusat ke titik paling ujung sini adalah dia memiliki jarak 9. Oke, tahap selanjutnya saya akan membuat lingkaran untuk yang bagian atas di sini. Oke, sepertinya untuk diameternya sama, yaitu sama-sama 4. Ya betul, diameternya 4. Kemudian mari kita lihat ke modul jarak dari titik pusat lingkaran atas ini ke sisi atas ataupun sisi sampingnya berapa ya teman-teman. Oke, untuk sisi sampingnya itu adalah 10. Dan untuk jarak ke sisi atasnya itu adalah 9. Ini 9.
Ini 9. Oke, untuk yang sisi bawah tinggal kita gunakan adalah tools bernama Mirror Entities. Entities to Mirror adalah parameter lingkaran yang di atas ini, kemudian Entities. Entities to Mirror adalah parameter lingkaran yang di atas ini, kemudian mirror about-nya adalah garis batu di sini. Ya, langsung saja kita centang, dan ya di sini sudah terdapat 3 lingkaran ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita ke filter, kita extrude cut, kemudian kita direction satunya kita ubah menjadi true outward. Jadi dia akan membolongi kedua sisi yang ada di masing-masing setiap kakinya ya teman. Oke, dan kurang lebih hasil ada di masing-masing setiap kakinya ya teman. Oke, dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya teman. Jangan lupa kita ubah materialnya sesuai modul yang ada teman-teman. Kita baca dulu di question 1. Oke. Oke, part materialnya adalah aluminium 1060 alloy. Materialnya kita ubah menjadi 1060 alloy. Materialnya kita ubah menjadi 1060 alloy. Oke, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Sudah sesuai ya teman-teman dengan gambar modul yang ada. Tahapan selanjutnya adalah kita akan menghitung mass properties-nya ya teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama dulu. Nanti kita ke bagian evaluate, kita ke mass properties ya. Oke, dan nanti kita ke bagian evaluate, kita ke mass properties ya. Oke, dan Oh, masih follow lo. Bentar-bentar lagi nugas. Ntar follow aja. Lagi nugas tapi ngajak Palu tadi siang nggak jelas. Ya tadi siang kocak. Sabar-sabar gue lagi take video, Cok. Ya udah, ya udah. Ntar lu login aja, gue bentar kok. Oke, oke. di sini didapat evaluate, kita ke mass properties ya. Oke, dan di sini didapat sebentar kita ubah dulu. Decimal places-nya itu adalah 4. Ya, untuk nilai density-nya adalah 0,0027 gram per kubik milimeter, sedangkan untuk massnya adalah 128,2783 gram. Itu untuk question yang pertama. Untuk question yang kedua adalah sama saja, namun di sini nilai parameternya atau nilai equation-nya berbeda. Oke, langsung saja kita ubah nilai dari masing-masing equation-nya. Oke, di sini nilai A-nya itu adalah 200, equation-nya. Oke, langsung saja kita ubah nilai dari masing-masing equation-nya.
Oke, di sini nilai A-nya itu adalah 200. B-nya 100, C-nya 50. Di sini kita telah menetapkan sesuai dengan functional equation-nya, sesuai ya, seperti yang ada pada panduan. Oke. Cara pertamanya adalah teman-teman bisa cara pertamanya adalah teman-teman bisa mengubah dulu ya nilai K faktornya tadi menjadi 0,40. 0,40. Caranya adalah kita ke bagian sheet metal, kemudian kita edit feature. Ada di sini pada bagian parameter kita kemudian kita 0,40. Caranya adalah kita ke bagian sheet metal, kemudian kita edit feature. Ada di sini pada bagian parameter kita ubah 0,32 menjadi 0,4. 0,4 kita tekan saja di sini, dan di sini 0,4 kita tekan saja di sini, dan di sini kita disuruh untuk mengubah part ini menjadi flatten. Tekan saja di sini, dan di sini kita disuruh untuk mengubah part ini menjadi flatten. Caranya adalah kita ke bagian sheet metal, kemudian kita ke bagian flatten. Part ini menjadi flatten. Caranya adalah kita ke bagian sheet metal, kemudian kita ke bagian flatten. Oke, dan tampilnya akan seperti ini. Kita cross check sekali lagi, nilai K faktornya haruslah tepat, yaitu 0,40. Oke. Kita cross check sekali lagi, nilai K faktornya haruslah tepat, yaitu 0,40. Oke, ataupun 0,4 sama saja. Oke, nah di sini langsung saja kita mencari nilai X-nya yang ada dengan cara ke evaluate langsung ke Indonesia. Oke, di sini kita klik aja garis kayak putus-putus. Cara ke evaluate langsung ke Indonesia. Oke, di sini kita klik aja garis kayak putus-putus di sini dan didapat panjangnya seperti ini ya. Oke, itu untuk yang pertanyaan atau question nomor 3. Nah, untuk yang nomor 4 kita harus mengubah dulu nilai K faktornya menjadi 0,32 dan juga nilai parameternya di sini berbeda ya teman-teman. Mari kita ubah dulu dari nilai parameternya.
Oke, di sini saya telah mengubah nilai dari masing-masing parameter nilai A, B, C, dan juga D, dan juga saya telah mengubah K faktornya menjadi 0,32. 32, yap, betul. Langsung kita ke evaluate, kita measure, kemudian kita cari nilai X-nya di sini, dan didapat 185. mm. Begitu untuk mencari nilai panjang dari X untuk persoalan nomor 3 dan 4. Mari kita lanjut ke persoalan nomor 5 dan juga 6. Oke teman-teman, kita masuk ke nomor 5. Jadi di sini lalu kita akan nilai parameter 4-nya. Kita cocokkan dulu apakah sudah sesuai atau belum. Oke, di sini sudah sesuai teman-teman, bounding box area. Nah, cara kita milih bounding. Kita bisa ke bagian feature, ke reference geometry, dan kita milih bounding box. Nah, kita pilih partnya ini aja, langsung kita centang di sini. Nah, dia sudah menjadi bounding box. Kemudian untuk cara menghitung dari bounding box areanya itu adalah kita ke bagian file properties ya teman-teman. Kita ke bagian file properties ya teman-teman. Ke bagian file properties, dan di sini ada beberapa tab. Ada tab summary, custom, configuration properties, dan properties summary. Oke, di sini kita ke bagian configuration properties, dan kita akan menambahkan properti baru ya di sini. Di sini kita tulis saja total bounding box area. Dan untuk type-nya di sini bukan text melainkan equation, dan untuk value ataupun type-nya di sini bukan text melainkan equation, dan untuk value ataupun text expression-nya di sini kita menggunakan rumus ya teman-teman, yang dimana panjang dikali lebarnya gitu teman-teman. Jadi kita ke bagian properties, kemudian kita length-nya kita gunakan operasi perkalian dengan notasi ataupun operator bintang di sini. Kemudian kita ke bagian properties lagi, dan kita pilih di sini jika tadi length berarti di sini adalah width ya. Di panjang dan lebar kita langsung enter saja, dan didapat hasil evaluasi ya. Berarti panjang dan lebar kita langsung enter saja. Ini jika tadi length berarti di sini adalah width ya. Berarti panjang dan lebar kita langsung enter saja.
dan didapat hasil evaluated value-nya adalah 43055,91. Oke, dan itu untuk nomor 5 ya teman-teman, yang dimana kita mencari panjang kali lebar ataupun luas dari bounding box areanya teman-teman, dari part yang telah kita buat. Lanjut kita ke bagian nomor 6. Oke teman-teman, lanjut kita ke nomor terakhir ataupun ini ya teman-teman, kita akan 4 tadi. Apakah sudah sesuai atau belum? Oke, di sini sudah sesuai teman-teman menggunakan equation nomor 4. Oke, sekarang saya akan menghapus bolong-bolong yang kita buat tadi. Berarti di sini cut extrude-nya kita hapus saja. Bolong-bolong yang kita buat tadi. Berarti di sini cut extrude-nya kita hapus saja. Kemudian di sini dia pasti menyisakan bagian sketch, kita hapus juga. Oke, dan tahapan selanjutnya adalah di sini kita akan membuat hem-nya tadi ya teman-teman. Nah, caranya adalah kita ke bagian sheet metal, kita ke hem-nya tadi ya teman-teman. Nah, caranya adalah kita ke bagian sheet metal, kita membuat hem-nya tadi ya teman-teman. Nah, caranya adalah kita ke bagian sheet metal, kita ke bagian hem, dan di sisi sini ya teman-teman. Oke, untuk kita ke bagian hem, dan di sisi sini ya teman-teman. Oke, untuk kita lihat di modul, ini sudah sesuai 10. Untuk width-nya di sini kita ubah menggunakan tombol di sini ya teman-teman, edit handle. Oke, nah caranya adalah kita menggeserkan titik yang bagian kiri ini dan juga yang bagian kanannya juga. Kemudian kita gunakan smart dimension ya untuk ini handle. Oke, nah caranya adalah kita menggeserkan titik yang bagian kiri ini dan juga yang bagian kanannya juga. Kemudian kita gunakan smart dimension ya untuk mengatur dan juga yang bagian kanannya juga. Kemudian kita gunakan smart dimension ya untuk mengatur jaraknya, jarak yang tadi kita sudah geser. Dengan titik ujungnya, yaitu senilai 2. Begitu juga untuk titik yang satu lagi. Oke, dan kurang lebih akan seperti ini. Kita finish saja di sini ya teman-teman. Oke, dan kurang lebih akan seperti ini. Kita finish saja di sini ya teman-teman. Oke, dan kita lihat apakah kami sudah berhasil dibuat atau belum ya. Di sini sudah berhasil dibuat ya teman-teman untuk bagian sininya. Dan bagian sininya belum terbuat, langsung saja kita gunakan mirror ya teman-teman. Kita bisa lihat hem-nya di sini sudah terbuat dan di sini belum. Kita akan gunakan mirror. Kita ke filter dulu, kita ke reference geometry, kita akan buat plane di tengah-tengah ya teman-teman. Nah, kita ke reference geometry, kita akan buat plane di tengah-tengah ya teman-teman. Nah, kita klik saja dan bagian sini dan juga yang di sini. Dia akan menciptakan plane baru di tengah. Kita cek saja. Oke, tahapan selanjutnya adalah kita akan mirror dia teman-teman. Kita ke fitur, kita mirror. Oke, mirror mirror dia teman-teman. Kita ke fitur, kita mirror. Oke, mirror plane adalah untuk bagian sini. Sini, titik plane yang telah kita buat. Untuk fitur to mirrornya adalah kita klik bagian hem-nya di sini.
Kita buat untuk fitur to mirror-nya adalah kita klik bagian hem-nya di sini. Oke, previewnya akan seperti ini. Kita klik bagian titik plan titik sini, titik plan titik yang telah kita buat. Untuk fitur to mirror-nya adalah kita klik bagian hem-nya di sini. Oke, previewnya akan seperti ini dan kita langsung centang saja. Oke, dan hasil akhirnya seperti ini. Mungkin di sini saya akan hide dulu plan 3-nya agar terlihat lebih rapi. Oke, di sini hem sudah terbuat ya teman-teman, untuk sisi kiri dan kanannya juga, dan previewnya akan seperti ini teman-teman. Dan hasil akhirnya akan seperti ini. Dan tahapan terakhir kita evaluate, kita akan mencari nilai mass properties. Tahapan terakhir kita evaluate, kita akan mencari nilai mass properties. Oke, dan dia dapat hasil 143,5499 gram. Oke teman-teman, di sini kita telah berhasil untuk menyelesaikan modul 8, mengerjakan 6 question yang ada. Sekian dari. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah menyelesaikan modul ke-8. Mungkin cukup sekian video aku kali ini ya. Jadi sampai jumpa. Bye-bye. Video yang dapat saya sampaikan di bagian front panel. Oke, pertama saya akan membuat persegi panjang dengan panjang kali lebarnya adalah nilai variabel A dan juga B. A dan juga B. Tahapan selanjutnya adalah kita ke bagian sheet metal. Kemudian kita akan menggunakan base plate ataupun tab di sini. Kita klik saja. Oke, dan untuk sheet metal parameternya di sini jika kita baca di soal itu adalah sudah benar ya, thickness-nya itu adalah 1,20 mm. Langsung saja kita centang di sini. Oke, tahapan selanjutnya adalah kita akan membuat bagian seperti ini ya teman-teman, kaki-kakinya. Nah, caranya adalah
kita kembali ke SolidWorks, kita ke bagian sheet metal, kemudian kita akan menggunakan fitur bernama Edge Plane di sini. Oke, kemudian kita pilih sisi yang dalam sini. Oke, untuk panjangnya nanti kita atur, dan juga untuk sisi satunya lagi. Oke, nah di sini untuk plank line-nya adalah di sini kita menggunakan variabel. Nah, kita lihat dulu. Di sini kita menggunakan variabel C ya teman-teman di sini. C. Oke, kemudian langsung saja kita centang. C. Oke, kemudian langsung saja kita centang. Oke, dan kurang lebih hasilnya untuk sementara adalah seperti ini ya teman-teman. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita akan membuat kaki-kaki yang di sini ya teman-teman. Ini ada 1, 2, 3, begitu juga untuk di sisi yang sananya. Berarti total ada 6. Caranya kita menggunakan tools bernama Experience lagi. Oke, kemudian kita tinggal pilih saja sisi-sisinya ya. Di sini untuk panjangnya nanti saja kita sesuaikan. Sisi ini juga. Ke atas berarti. Oke, kemudian sisi sini, kemudian sisi satunya lagi ya teman-teman. Jumlahnya berarti ada 6. Oke, kurang lebih akan seperti ini tampilan untuk previewnya, dan nilai ketebalan atau thickness-nya itu adalah menggunakan variabel D di sini ya teman-teman. Oke, di sini berarti kita ubah nilainya adalah sama dengan D. Kita ubah nilainya adalah sama dengan D. Oke, dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Ya, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Tahapan selanjutnya di sini saya akan membuat lubang pada masing-masing kaki-kaki yang ada ya, di sini yang ada. Oke, caranya di sini kita reference saja, kita lakukan sketsa yang ada. Oke, caranya di sini kita reference saja, kita lakukan sketsa di sini. Oke, saya akan membuat 3 buah lingkaran di sini. Nanti kita langsung extrude cut-nya through all both ya teman-teman. Jadi langsung memanjang ke seluruh sisi. Oke, di sini saya langsung buat saja lingkaran dulu. Kemudian saya akan membuat garis bantu. Dari titik ujung sini memanjang secara horizontal. Oke,
Jangan lupa kita jadikan dia sebagai konstruktor geometri. Oke, kemudian mari kita atur dimensinya ya teman-teman. Nah, dimensinya di sini adalah diameternya adalah 4, dari titik tengah ke titik ujung paling kiri adalah 9. Oke, langsung saja. Diameternya tadi adalah 4. Kemudian dari titik pusat ke titik paling ujung sini adalah dia memiliki jarak 9. Oke, tahap selanjutnya saya akan membuat lingkaran untuk yang bagian atas di sini adalah dia. Kemudian dari titik pusat ke titik paling ujung sini adalah dia memiliki jarak 9. Oke, tahap selanjutnya saya akan membuat lingkaran untuk yang bagian atas di sini. Oke, sepertinya untuk diameternya sama, yaitu sama-sama 4. Ya betul, diameternya 4. Kemudian mari kita lihat ke modul jarak dari titik pusat lingkaran atas ini ke sisi atas ataupun sisi sampingnya berapa ya teman-teman. Oke, untuk sisi sampingnya itu adalah 10. Dan untuk jarak ke sisi atasnya itu adalah 9. Ini 9. Ini 9. Oke, untuk yang sisi bawah tinggal kita gunakan adalah tools bernama mirror entities. Entities to mirror adalah parameter lingkaran yang di atas ini, kemudian entities. Entities to mirror adalah parameter lingkaran yang di atas ini,
Kemudian mirror about-nya adalah garis batu di sini. Ya, langsung saja kita centang. Dan ya, di sini sudah terdapat 3 lingkaran ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita ke filter, kita extrude cut, kemudian kita direction satunya kita ubah menjadi true outward. Jadi dia akan membolongi kedua sisi yang ada di masing-masing setiap kakinya ya teman-teman. Oke, dan kurang lebih ada di masing-masing setiap kakinya ya teman-teman. Oke, dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa kita ubah materialnya sesuai modul yang ada teman-teman. Kita baca dulu di question 1. Oke, part materialnya adalah aluminium 1060 alloy. Materialnya kita ubah menjadi 1060 alloy. Materialnya kita ubah menjadi 1060 alloy. Oke, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Sudah sesuai ya teman-teman dengan gambar modul yang ada. Tahapan selanjutnya adalah kita akan menghitung mass properties-nya ya teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama dulu. Nanti kita ke bagian evaluate, kita ke mass properties ya. Oke, dan di sini nanti kita ke bagian evaluate, kita ke mass properties ya. Oke, dan Oh, Masih follow lo. bentar lagi nugas. Follow aja. Lagi nugas, tapi ngajak follow tadi siang nggak jelas. Ya tadi siang kocak. Sabar gue lagi take video, Cok. Ya, ya, ya. Ntar lu login aja, aku bentar kok. Oke, oke. di sini didapat evaluate, kita ke mass properties ya. Oke, dan di sini didapat sebentar kita ubah dulu. Decimal places-nya itu adalah 4. Ya, untuk nilai density-nya adalah 0,0027 gram per kubik millimeter, sedangkan untuk massnya adalah 128,2783 gram. Itu untuk question yang pertama. Untuk question yang kedua adalah sama saja, namun di sini nilai parameternya atau nilai equation-nya berbeda. Oke, langsung saja kita ubah nilai dari masing-masing equation-nya. Oke, di sini nilai A-nya itu adalah 200, equation-nya. Oke, langsung saja kita ubah nilai dari masing-masing equation-nya. Oke, di sini nilai A-nya itu adalah 200.
B-nya 100, C-nya 50. Di sini kita telah menetapkan sesuai dengan functional equation-nya, sesuai ya, seperti yang ada pada panduan. Oke. Cara pertamanya adalah teman-teman bisa cara pertamanya adalah teman-teman bisa mengubah dulu ya nilai K faktornya tadi menjadi 0,40. 0,40. Caranya adalah kita ke bagian sheet metal, kemudian kita edit feature. Ada di sini pada bagian parameter kita kemudian kita 0, caranya adalah kita ke bagian sheet metal, kemudian kita edit feature. Ada di sini pada bagian parameter kita ubah 0,32 menjadi 0,4. 0,4 kita centang saja di sini, dan di sini 0,4 kita centang saja di sini, dan di sini kita disuruh untuk mengubah part ini menjadi flatten. Centang saja di sini, dan di sini kita disuruh untuk mengubah part ini menjadi flatten. Caranya adalah kita ke bagian sheet metal, kemudian kita ke bagian flatten. Part ini menjadi flatten. Caranya adalah kita ke bagian sheet metal, kemudian kita ke bagian flatten. Oke, dan tampilnya akan seperti ini. Kita cross check sekali lagi, nilai K faktornya haruslah tepat, yaitu 0,40. Oke. Kita cross check sekali lagi, nilai K faktornya haruslah tepat, yaitu 0,40. Oke, ataupun 0,4 sama saja. Oke, nah di sini langsung saja kita mencari nilai X-nya yang ada dengan cara ke evaluate langsung ke Indonesia. Oke, di sini kita klik aja garis kayak putus-putus. Cara ke evaluate langsung ke Indonesia. Oke, di sini kita klik aja garis kayak putus-putus di sini dan didapat panjangnya seperti ini ya. Oke, itu untuk yang pertanyaan atau question nomor 3. Nah, untuk yang nomor 4 kita harus mengubah dulu nilai K faktornya menjadi 0,32 dan juga nilai parameternya di sini berbeda ya teman-teman. Mari kita ubah dulu dari nilai parameternya.
Oke, di sini saya telah mengubah nilai dari masing-masing parameter nilai A, B, C, dan juga D, dan juga saya telah mengubah K faktornya menjadi 0,32. 32, yap, betul. Langsung kita ke evaluate, kita measure, kemudian kita cari nilai X-nya di sini, dan didapat 108. mm. Begitu untuk mencari nilai panjang dari X untuk persoalan nomor 3 dan 4. Mari kita lanjut ke persoalan nomor 5 dan juga 6. Oke teman-teman, kita masuk ke nomor 5. Jadi di sini lalu kita akan nilai parameter 4-nya. Kita cocokkan dulu apakah sudah sesuai atau belum. Oke, di sini sudah sesuai teman-teman, bounding box area. Nah, cara kita milih bounding. Kita bisa ke bagian feature, ke reference geometry, dan kita milih bounding box. Nah, kita pilih partnya ini aja, langsung kita centang di sini. Nah, dia sudah menjadi bounding box. Kemudian untuk cara menghitung dari bounding box areanya itu adalah kita ke bagian file properties ya teman-teman. Kita ke bagian file properties ya teman-teman. Oke, ke bagian file properties, dan di sini ada beberapa tab. Ada tab summary, custom, configuration properties, dan properties summary. Oke, di sini kita ke bagian configuration properties, dan kita akan menambahkan properti baru ya di sini. Di sini kita tulis saja total bounding box area. Dan untuk type-nya di sini bukan text melainkan equation, dan untuk value ataupun type-nya di sini bukan text di sini bukan teks melainkan equation, dan untuk value ataupun text expression-nya di sini kita menggunakan rumus ya teman-teman, yang dimana panjang dikali lebarnya gitu teman-teman. Jadi kita ke bagian properties, kemudian kita length-nya kita gunakan operasi perkalian dengan notasi ataupun operator bintang di sini. Kemudian kita ke bagian properties lagi, dan kita pilih di sini jika tadi length berarti di sini adalah width ya. Di panjang dan lebar, kita langsung enter saja, dan didapat hasil evaluasi ya. Berarti panjang dan lebar, kita langsung enter saja. Ini jika tadi length berarti di sini adalah width ya. Berarti panjang dan lebar, kita langsung enter saja. Dan didapat hasil evaluated value-nya adalah 43055,91. Oke, dan itu untuk nomor 5 ya teman-teman, yang dimana kita mencari panjang kali lebar ataupun luas dari bounding box areanya teman-teman, dari part yang telah kita buat. Lanjut kita ke bagian nomor 6. Oke teman-teman, lanjut kita ke nomor terakhir ataupun ini ya teman-teman, kita akan 4 tadi. Apakah sudah sesuai atau belum? Oke, di sini sudah sesuai teman-teman menggunakan equation nomor 4. Oke, sekarang saya akan menghapus bolong-bolong yang kita buat tadi. Berarti di
sini cut extrude-nya kita hapus saja, ulang-ulang yang kita buat tadi. Berarti di sini cut extrude-nya kita hapus saja. Kemudian di sini dia pasti menyisakan bagian sketch, kita hapus juga. Oke, dan tahapan selanjutnya adalah di sini kita akan membuat hem-nya tadi ya teman-teman. Nah, caranya adalah kita ke bagian sheet metal, kita cut ke hem-nya tadi ya teman-teman. Nah, caranya adalah kita ke bagian sheet metal, kita cut membuat hem-nya tadi ya teman-teman. Nah, caranya adalah kita ke bagian sheet metal, kita cut ke bagian hem, dan di sisi sini ya teman-teman. Oke, untuk kita ke bagian hem, dan di sisi sini ya teman-teman. Oke, untuk kita lihat di modul, ini sudah sesuai 10. Untuk width-nya di sini kita ubah menggunakan tombol di sini ya teman-teman, edit handle. Oke, nah caranya adalah kita menggeserkan titik yang bagian kiri ini dan juga yang bagian kanannya juga. Kemudian kita gunakan smart dimension ya untuk ini handle. Oke, nah caranya adalah kita menggeserkan titik yang bagian kiri ini dan juga yang bagian kanannya juga. Kemudian kita gunakan smart dimension ya untuk mengatur dan juga yang bagian kanannya juga. Kemudian kita gunakan smart dimension ya untuk mengatur jaraknya, jarak yang tadi kita sudah geser. Dengan titik ujungnya, yaitu senilai 2. Begitu juga untuk titik yang satu lagi. Oke, dan kurang lebih akan seperti ini. Kita finish saja di sini ya teman-teman. Oke, dan kurang lebih akan seperti ini. Kita finish saja di sini ya teman-teman. Oke, dan kita lihat apakah kami sudah berhasil dibuat atau belum ya. Di sini sudah berhasil dibuat ya teman-teman untuk bagian sininya. Dan bagian sini yang belum terbuat, langsung saja kita gunakan mirror ya teman-teman. Kita bisa lihat hem-nya di sini sudah terbuat, yang di sini belum. Kita akan gunakan mirror. Kita ke filter dulu, kita ke reference geometry, kita akan buat plane di tengah-tengah ya teman-teman. Nah, kita ke reference geometry, kita akan buat plane di tengah-tengah ya teman-teman. Nah, kita klik saja dan bagian sini dan juga yang di sini. Dia akan menciptakan plane baru di tengah. Kita cek saja. Oke, tahapan selanjutnya adalah kita akan mirror dia teman-teman. Kita ke fitur, kita mirror. Oke, mirror. Mirror dia teman-teman. Kita ke fitur, kita mirror. Oke, mirror plane adalah untuk bagian sini. Sini, titik plane yang telah kita buat. Untuk fitur to mirrornya adalah kita klik bagian hem-nya di sini. Kita buat. Untuk fitur to mirrornya adalah kita klik bagian hem-nya di sini. Oke, previewnya akan seperti ini. Kita klik begini, titik plane titik sini, titik plane yang telah kita buat.
Untuk fitur to mirror-nya adalah kita klik bagian hand-nya di sini. Oke, previewnya akan seperti ini dan kita langsung centang saja. Oke, dan hasil akhirnya seperti ini. Mungkin di sini saya akan hide dulu plan 3-nya agar terlihat lebih rapi. Oke, di sini kami sudah terbuat ya teman-teman untuk sisi kiri dan kanannya juga. Dan previewnya akan seperti ini teman-teman. Dan hasil akhirnya akan seperti ini. Dan tahapan terakhir kita evaluate, kita akan mencari nilai mass properties. Tahapan terakhir kita evaluate, kita akan mencari nilai mass properties. Oke, dan dia dapat hasil 143,5499 gram. Oke teman-teman, di sini kita telah berhasil untuk menyelesaikan modul 8, mengerjakan 6 question yang ada. Sekian dari Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah menyelesaikan modul ke-8. Mungkin cukup sekian video aku kali ini ya. Jadi sampai jumpa. Bye-bye. video yang dapat saya sampaikan. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Ihsan Enwar Rasyid dengan NIM 3 di terakhir 140 dari program studi teknologi rekayasa otomasi. Oke teman-teman, jadi di sini aku ingin melanjutkan materi aku yaitu modul ke-8.